Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Right Now. Di video kali ini, saya akan melanjutkan tutorial terkait ServiceNow, yaitu penggunaan dari UI Policy. Oke, langsung kita coba praktekkan dalam instant ServiceNow. Oke, seperti biasa, saya akan membuka developer.servicenow.com, kemudian jika sudah login, maka saya langsung aja start building. Ini adalah tampilan pertama ketika teman-teman login di developer ServiceNow, instant developer ServiceNow. Oke, langsung saja apa yang dimaksud dengan UI policy. Jadi, eh, saya akan buka di incident all list seperti ini. Inilah tampilan list view daripada insiden. Which is kalau kita lihat di sini ada 1 sampai 74 record di bawah ya. Kemudian saya akan buka salah satu tiket yaitu nomor 10011. Oke, kalau teman-teman lihat di sini ada salah satu field di sini yang read only, yaitu di priority. Kemudian ceritanya saya itu pengen departemen dan email ini kan otomatis diambil dari user gitu ya. Jadi saya pengen departemen dan email ini menjadi read only juga, jadi tidak bisa ditambah-tambahkan seperti ini. Oke, caranya seperti apa? Kita perlu configure di UI policy. Jadi caranya klik kanan di sini ya. Kemudian ada configure, kemudian ada UI policies di sini. Tinggal klik saja. Nah, kemudian ini adalah UI policy yang sudah ada dari 1 sampai 16 ya. Jadi ada beberapa yang sudah default dari developer ServiceNow. Contoh di sini adalah field set to mandatory for all state. Jadi mandatory di semua status ya. Saya coba klik saja. Oke, di sini ada keterangan short description-nya tadi ya. Kemudian kondisinya tidak perlu karena di semua status, baik statusnya new, in progress, kemudian resolve maupun close gitu ya, atau cancel. Nah, di sini caller ID, kemudian short description-nya adalah mandatory-nya true. Kemudian visible-nya leave alone, dan read only-nya leave alone. Artinya, di UI policy ini kita bisa mengatur mandatory, visible, kemudian read only. Oke, kita coba praktekkan satu persatu ya. Jadi saya akan membuat baru saja. Kemudian saya akan klik di sini new. Nah, di tabelnya adalah table incident. Short description-nya saya pakai right now saja depannya, biar nanti ada pembeda gitu ya. Right now. Kemudian read only pada form. Read only ini aja deh, departemen dan email. Nah, seperti ini. Kemudian kondisinya tidak perlu karena semua status bisa menggunakan ini gitu ya. Kemudian kalau kita mau pakai script, ya silahkan di sini pakai script. Aktif atau tidak aktif. Kemudian ini untuk global. Oke, kita submit dulu aja. Kemudian saya pilih yang updated-nya sekarang. Right now, read only, departemen, dan email. Saya buka lagi. Nah, kemudian di sini UI policy action actionnya belum ada. Kemudian saya klik new.
kemudian field name-nya apa saja. Jadi kita pastikan dulu field name-nya itu ada di color, kemudian departemen. Oke, color departemen, dia menjadi read only saja, true. Saya submit. Oke, color id.department menjadi read only. Kemudian saya tambahkan lagi yang color tapi email ya. Saya masuk ke color tapi yang email. Nah ini. Kemudian read only juga. Saya submit. Kondisinya ada dua seperti ini. Ada read only, ada dua ya. Oke, kita coba lihat kembali di insiden ini ya. Jadi ini dipakai di semua ini. Oke, nah ini dia. Departemen dan email sudah menjadi read only seperti ini. Oke ya. Jadi ini sudah sesuai. Kemudian saya duplicate aja ini. Kemudian saya cek lagi. Apakah list ini tidak hanya di nomor 11 saja, coba yang nomor 10. Harusnya sama ya, departemen dan email menjadi read only. Oke, kemudian saya akan, kan ada 3 ya, ada mandatory, visible, dan read only. Kemudian saya akan membuat lagi untuk yang mandatory. Jadi saya ke UI policy lagi. Ke configure UI policy, kemudian saya buat baru, tabelnya adalah table incident, kemudian saya buat lagi right now, dia itu ada channel ya, channel mandatory ketika statusnya bukan new seperti ini. Jadi kita nggak pakai di semua status, tapi statusnya yang bukan new saja. Kemudian saya pilih di sini ketika statusnya bukan state. Nah, ketika state-nya is not new, maka harus diisi channelnya. Oke, saya coba pakai ini dulu ya. Kemudian saya pilih save. Kemudian apa sih yang akan dibikin yang mandatorinya? Jadi klik new. Kemudian state-nya, channelnya menjadi mandatory. Jadi kita telah membuat tadi ya, read only sudah, mandatory sudah, kemudian contact type-nya. Jadi channel itu contact type. Kemudian saya akan membuat yang visible-nya. Visible-nya itu ceritanya, saya yang service offering ini, saya akan di hidden ya. Contoh, saya buat new lagi di UI policy. Service offering. Right now, service offering hidden di all status.
ketika di sininya all status, maka when apply-nya tidak perlu dipilih. Saya save, kemudian saya tambahkan dulu di sini service offering. Service offering, kemudian visible-nya false. Saya submit. Oke, sudah ada 3 UI policy tambahan ya. Yang pertama, read only pada departemen dan email. Ketika statusnya bukan new, maka dia harus diisi channelnya. Kemudian saya menghidden offering ya, service offering. Saya akan buka ke create new. Kita lihat di sini departemen dan email read only ya. Kemudian service offeringnya juga sudah hilang. Oke. Kemudian yang ini, yang channel, kita coba cek ya. Contoh ini kemarin Budi ya, Budi Hanjaya yang HR. Nah, HR ininya sudah muncul, atau Budi Hanjayanya yang FA. Kemudian dia problemnya adalah tidak bisa buka MS Teams. Oke. Kemudian saya assign ke service desk. Saya simpan. Kondisi sekarang adalah kondisi new. Saya simpan dulu. Oke. Usernya Budi Hanjaya yang finance. Kemudian dia tidak bisa buka MS Teams. Kemudian ceritanya saya akan isi Agung Santoso untuk handle tiket ini dari assignment grupnya adalah service desk. Saya coba simpan. Nah, dia nggak bisa nih karena statusnya sudah in progress gitu ya. Nggak bisa dia. Kita save, nggak bisa. Jadi saya harus isi. Sudah menjadi mandatory di sini. Contoh dia by apa? By self service kah si Budi Hanjaya? Oke, saya simpan lagi. Nah, sudah bisa ya. Jadi dia sudah masuk ke dari new ke in progress dan assign ke Agus Santoso. Kemudian si Agus Santoso dia akan melakukan resolve. Oh, kategorinya. Kategorinya adalah Office 365, kemudian subkategori MS Team. Nah, kategori dan subkategori pun ini bisa dibuatkan mandatory ketika akan resolve gitu ya. Kita coba simpan. Resolve itu butuh, nah, resolution code ini mandatory. Solution provide, kemudian telah dilakukan perbaikan dengan reinstall MS Teams yang versi terbaru atau versi new seperti ini. Oke, kita simpan. Oke, berhasil ya. Jadi resolution note-nya sudah berhasil dibuat oleh Agus Santoso. Nah, di video ini saya hanya menyampaikan bahwa defaultnya dari ServiceNow itu formnya itu masih editable atau masih bisa di adjust gitu ya. Nah, tinggal kita mau seperti apa tergantung kebutuhan kita, tergantung bisnis proses kita. Jadi, kita bisa melakukan UI menggunakan UI policy untuk read only, untuk menghidden yang tidak dibutuhkan, dan untuk membuat ini tuh apa tadi namanya, untuk menjadi mandatory.
agar bisa menjadi mandatory. Ketika sudah statusnya resolve, maka channelnya menjadi mandatory. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh tentang ServiceNow. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, silahkan di subscribe, di like, dan di komen channel ini. Semoga teman-teman bisa belajar bersama saya untuk materi-materi dari ServiceNow. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.